Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanindia Galih Nurmalia dengan NIM 2161133, Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan menjadi mahasiswa ulil albab, cerdas intelektual, spiritual. Tugas ini merupakan tugas ujian tengah semester Islam ulil albab. Yang pertama yaitu ulil albab. Apa itu ulil albab? Secara sederhana, ulil albab diartikan sebagai orang yang berakal dan juga orang yang berpikir. Namun tidak sesederhana itu hanyalah makna menurut bahasanya saja. Jika diartikan secara mendalam, orang yang selalu berpikir adalah orang yang selalu menggunakan akal pikirannya untuk senantiasa menambah keimanan dan juga menggunakan wawasan keimanan serta pikirannya untuk selalu memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam keadaan sedang berdiri, duduk, tidur, berbaring, dan lain sebagainya. Salah satu kriteria manusia berorientasi akhirat yang diajarkan melalui nas Al-Quran ialah manusia ulil albab. Salah satu kriteria manusia berorientasi akhirat yang diajarkan melalui nas Al-Quran ialah manusia yang ulil albab. Manusia ulil albab merupakan suatu figur dan kriteria manusia yang patut dijadikan role model di kehidupan dunia. Manusia ulil albab terdiri dari 3 kata, yaitu manusia, ulil, dan albab. Secara bahasa istilah, manusia diistilahkan dalam Al-Quran dengan beberapa penyebutan antara lain insan, anas, dan basyar. Penyebutan insan atau ins disebutkan sebanyak 65 kali di dalam Al-Quran. Sementara basyar disebutkan sebanyak 35 kali, sedangkan anas disebutkan sebanyak 240 kali. Adapun kata ulil merupakan kata jamak yang diartikan pemilik atau memiliki. Seseorang yang memiliki keistimewaan. Kamus Mahmud Yunus. Sementara albab yang berasal dari kata al-lababu atau alub diartikan inti dari segala sesuatu. Menurut Kamus Al-Munjid Al-Lughah Walang Alam. Jadi, ulil albab bisa diartikan memiliki inti dari segala sesuatu. Jika semisal makna ulil albab diilustrasikan pada diri manusia, maka inti dari segala sesuatu dalam diri manusia adalah hati. Dengan kata lain, bahwa yang paling berharga dalam diri manusia adalah hati. Hal ini relevan dengan hadis Rasulullah SAW yang bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Lebih jauh lagi, terminologi ulil albab bisa dimaknai bahwa manusia yang meletakkan Allah, Rasul, dan ajaran Islam dalam hati yang terdalam adalah mereka manusia yang ulil albab. Di dalam Al-Quran sendiri, kata ulil albab disebutkan sebanyak 16 kali. Salah satu makna ulil albab dalam terjemahan Al-Quran yaitu orang-orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 190-191 misalnya menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar.
yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Lantas bagaimana kriteria manusia ulil albab tersebut? Berdasarkan ayat di atas, mereka yang disebut manusia ulil albab senantiasa menggunakan akalnya untuk mentadaburi, mengobservasi, memikirkan, menghayati, mengintrospeksi diri akan adanya sesuatu yang telah diciptakan oleh Sang Pelit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ulil albab tersebut senantiasa terbenak dalam mindsetnya bahwa semua yang ada di alam semesta ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satupun yang sia-sia. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan meskinya dan pastinya ada kebermanfaatan dan kebermaslahatannya. Mereka yang menggunakan akal sebagai perenungan menuju kebermanfaatan dan kebermaslahatan adalah manusia ulil albab. Selanjutnya, konsep dan karakteristik ulil albab adalah orang-orang yang memiliki akal murni yang tidak diselubungi oleh kulit, yaitu kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. Dengan demikian, ulil albab adalah manusia yang menggunakan akalnya untuk memikirkan dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat kauniyah maupun ayat kauliyah. Ahmad Alim di dalam bukunya yang berjudul Islamisasi Ilmu Pendidikan memaparkan ulil albab terdapat dalam Al-Quran sebanyak 16 kali yang tersebar dalam berbagai surat dan ayat. Di antaranya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 179, 197, dan 269. Kemudian Quran Surat Ali Imran ayat 7 dan 190, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 100, Quran Surat Yusuf 111, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 19, Quran Surat Ibrahim ayat 52, Quran Surat As-Sad ayat 29 dan ayat 43, Quran Surat Az-Zumar ayat 9, 18, dan 21, Quran Surat Ghafir 54, dan Quran Surat At-Talaq ayat 10. Kemudian mahasiswa ulil albab, yaitu yang pertama berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang memiliki arti, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Di mana hal tersebut, kita sebagai mahasiswa tidak bisa menafikan bahwa tugas utama kita adalah untuk menuntut ilmu. Walaupun pada kenyataannya, menuntut ilmu harus tetap dilakukan sampai akhir hayat. Peran ilmu serta keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang agama Islam sangatlah penting untuk menunjang terciptanya suatu gagasan yang memiliki kualitas. Yang kedua, berdasarkan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 100, yang artinya tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah. Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Dapat dideskripsikan bahwa kita sebagai mahasiswa dapat membedakan mana yang jelek dan mana yang baik. Kemudian pada Quran Surat Ibrahim ayat 52 yang artinya Al-Quran ini adalah penjelasan yang
sempurna bagi manusia dan supaya mereka diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mengetahui bahwasannya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Dapat dimaksud bahwa dapat dimaksud bahwa kita mahasiswa ulil albab sebagai manusia yang berilmu sudah sepantasnya untuk dapat menyampaikan ilmu yang telah kita dapatkan dari perkuliahan kepada masyarakat luas dengan cara yang mudah. Penyampaian ilmu tersebut dapat berupa suatu pendapat, gagasan besar, peringatan, atau bahkan suatu protes untuk memperbaiki masyarakat menjadi lebih baik dan benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.